Shalom. Bertemu lagi dengan Kakak Tosa dan Kanata dalam acara Ibadah Natal Sekolah Hari Minggu GKE Yerusalem. Halo Kanata. Halo Kak Tosa. Lama banget nih Kak kita nggak ketemu. Kanata, apa sih kabarnya? Kabarku sangat luar biasa dong Kak. Puji Tuhan ya Kak. Iya, Kak Tosa gimana kabarnya? Kabar Kak Tosa juga baik nih Kak. Tapi Kak, jangan lupa kita sapa juga nih adik-adik yang berada di rumah. Adik-adik yang berada di dalam rumah, apa kabarnya? Luar biasa. Aduh, masih lemes. Sekali lagi, apa kabarnya? Luar biasa. Wow, semangat banget Kak. Jangan lupa juga Kak, kita sapa juga adik-adik yang berada di ruangan ini dan kakak-kakak sekolah minggunya. Apa kabarnya? Wah, semangat banget ya Kak. Oke. Semangat banget ya mereka untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan hari ini. Betul banget Kak. Nah Kak, langsung saja. Tema Natal kita pada tahun ini apa sih Kak? Nah, aku tahu Kak. Apa itu Kak? Tema Natal kita tahun ini adalah cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan dari 1 Petrus 1 ayat yang ke-22. Nah Kak, tapi aku masih nggak tahu nih subtema Natal kita tahun ini apa Kak? Nih, Kakak Tosa kasih tahu Kak. Subtema Natal kita pada tahun ini adalah dengan semangat Natal, hendaknya anak-anak Tuhan saling memancarkan kasih persaudaraan dan keharmonisan di antara sesama. Wah, bagus banget. Iya Kak, kayaknya Natal tahun ini tuh penuh cinta-cintaan dan kasih-kasih gitu ya Kak. Jangan kayak gitu dong Kak Tosa. Maksudnya cinta kasih itu dalam hal persaudaraan. Persaudaraan tentunya. Untuk saling memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pasti itu. Nah di sini Kak Tosa, Kanata akan memberitahukan serangkaian acara ibadah Natal SAM GKI Yerusalem. Apa itu Kak? Nah di sini ada 3 rangkaian nih Kak. Yang pertama pembukaan. Yang kedua adalah ibadah. Dan yang ketiga adalah penutup. Oke. Nah baiklah adik-adik semua. Nah sebelum kita angkat pujian nih Kak. Kakak mau panggil kakak-kakak sekolah minggunya nih. Mana nih kakak-kakaknya? Ayo masuk. Sekolah minggu yang lain. Supaya lebih semangat Kak. Iya, biar lebih lincah lagi geraknya. Iya. Oke. Atur posisi ya. Sip. Cantik-cantik dulu Kak. Oke, sudah cantik-cantik, sudah siap nih. Sudah siap mereka nih Kak. Oke. Baiklah. Kakak ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu buah pujian dengan judul Dia Lahir Untuk Kami. Gayanya diikutin ya. Kita nyanyikan dengan penuh semangat dan penuh sukacita. Musik Kak. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit untuk kami semua.
Oke, adik-adik yang berada di rumah dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya ada laporan dari Ketua Panitia Natal SHM GKI Yerusalem kepada Kak Yoga. Untuk itu disilahkan. Shalom, puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas rahmat-Nya dan kemurahan-Nya sehingga ibadah Natal SPA GKI Yerusalem ini dapat terlaksana. Terima kasih kepada MPH GKI Yerusalem yang telah menyediakan sarana dan prasarana. Terima kasih kepada Ibu Pendeta. Terima kasih kepada orang tua dan kakak-kakak sekolah minggu serta adik-adik yang turut membantu dalam melaksanakan ibadah Natal SPA GKI Yerusalem. Terima kasih kepada para dermawan atas bantuan dana dan serta doanya. Sebelum saya menutup kata sambutan ini, saya selaku Ketua Panitia Natal mengucapkan Selamat Natal 25 Desember 2021 dan menyongsong tahun baru 1 Januari 2022. Selamat Natal, Shalom. Shalom adik-adik, kakak-kakak sekolah minggu, dan ibu bapak sekalian. Tahun ini Komisi Pelayanan Anak di Sinode Gereja Kalimantan Evangelis dengan
penuh syukur menyampaikan salam sejahtera dan salam sehat untuk semua anak-anak, kakak-kakak, sekolah minggu, serta ibu bapak sekalian. Natal merupakan perayaan yang istimewa dan seringkali dinantikan oleh semua orang. Nah, adik-adik sekalian, apa saja kenangan yang paling adik-adik ingat saat merayakan Natal? Coba? Apa coba? Ada banyak hadiah, makanan, baju baru, pesta, bertemu dengan teman-teman, berkumpul bersama keluarga, dan ada juga yang pergi berlibur. Semuanya adalah hal-hal yang sangat menyenangkan. Adik-adik saya, Allah telah memberikan hadiah yang sesungguhnya. Dan hadiah ini lebih menyenangkan dan istimewa daripada yang selama ini kita ketahui. Dan hadiah ini sesungguhnya kita tidak pantas untuk menerimanya. Hadiah tersebut tidak bisa kita peroleh hanya karena kita telah berbuat baik. Namun adik-adik, karena kasih Allah yang begitu besar kepada kita sekalian, sehingga Allah memberikannya sebagai anugerah bagi setiap orang yang sungguh percaya kepadanya. Hadiah yang dimaksud ialah kelahiran Yesus Kristus di dunia, yang dikenal dengan Natal. Natal merupakan bukti dari cinta kasih Allah kepada kita semua. Inilah hadiah Natal yang paling istimewa, melebihi hadiah apapun juga. Sangat istimewa sekali ya adik-adik. Nah, jadi kalau demikian, tentu saja tahun ini tidak harus ada baju baru. Kita bisa menikmati makanan yang ada disediakan di rumah, tentunya lebih sehat. Dan alangkah bagusnya kita berbagi dengan sukacita kepada orang-orang di sekitar kita. Seperti tema Natal tahun ini. Mari kita lihat tema Natal yang ada di depan. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. 1 Petrus 1 ayat 22. Yang tentunya mengingatkan kita semua melalui tema Natal tahun ini untuk peduli dan semakin mengasihi orang lain. Dan kita juga peduli, mencintai, dan menjaga lingkungan di sekitar kita ya, adik-adik ya. Itu juga tidak boleh dilupakan. Tahun ini sebagian dari adik-adik ada yang masih belajar di rumah secara daring atau online. Tapi juga ada beberapa dari adik-adik sekalian yang sudah mulai belajar di sekolah dengan cara baru atau dikenal dengan new normal. Adik-adik, ingatlah selalu 5M, memakai masker, lalu mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi interaksi, dan membatasi diri untuk keluar rumah. Harus selalu waspada ya. Kita tetap harus menjaga diri dengan sebaik-baiknya agar tidak mudah tertular virus corona. Kita berharap semuanya sehat dan dalam keadaan yang baik-baik saja. Allah akan menolong adik-adik untuk mencapai cita-cita. Tetap semangat ya adik-adik. Juga kakak-kakak sekolah minggu, tetaplah semangat, tetaplah setia dalam pelayanan, melayani adik-adik sekolah minggu selalu dengan sukacita. Untuk ibu bapak sekalian, kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungannya, sehingga anak-anak sekolah minggu juga dapat semakin bertumbuh dalam iman harapannya. Mereka dapat semakin mengandalkan Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan mereka. Dan Tuhan akan senantiasa memampukan
menyelamatkan dan menolong kita sekalian. Tuhan akan beserta kita. Mari kita rayakan Natal dengan ungkapan syukur atas kehadiran Tuhan Yesus Kristus di dunia. Semakin setia, semakin semangat, semakin sukacita. Untuk semua anak-anak sekolah minggu, untuk semua kakak-kakak, guru-guru sekolah minggu, dan ibu bapak sekalian. Kami semua pengurus Komisi Pelayanan Anak Sinode Gereja Kalimantan Evangelis mengucapkan selamat Hari Natal 2021 dan selamat menyongsong Tahun Baru 2022. Tuhan memberkati. Bye. Oke, adik-adik yang berada di rumah maupun yang berada di dalam ruangan ini diharapkan untuk duduk yang rapi ya, duduk yang manis, karena kita akan memasuki rangkaian ibadah kita yang kedua, yaitu ibadah. Baik, kita masuk ke dalam acara yang rangkaian yang kedua, yaitu ibadah. Persiapan ibadah. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Yesaya 11 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Baiklah, kita masuk yang pertama. Yang pertama adalah kita akan menyaksikan penyalaan lilin utama yang akan dinyalakan oleh pendeta pelayanan Ibu Pendeta Santi Mewati MTH. Untuk itu disilahkan. Sebelum kita masuk ke dalam fotum dan salam, kita angkat satu bab pujian dari Kidung Jemaat nomor 123, bait yang pertama dan bait yang ketiga. Selamat datang. Sidang jemaat dan adik-adik semua yang ada di rumah, saya undang untuk bangkit berdiri. Selamat datang Yesus Tuhanku. Selamat datang Yesus Tuhanku. Jauh dari sorga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia. Damai yang kau bawa tiada taranya. Salam dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam Fotum dan salam dari Pendeta Santi Mewati MTH. Untuk itu disilahkan. Adik-adik yang di rumah dan semua yang bergembira pada hari Natal ini, mari kita tahbiskan kebaktian kita. Ibadah Raya Natal Anak Sekolah Minggu Jemaat GKI Yerusalem
pada saat ini jadi dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Turunlah atas saudara sekalian damai dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus yang menyertai semuanya. Amin. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami setiap hari. Di hari Natal yang kudus ini, kami mengingat kembali akan penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang tahun ini. Tuhan, betapa luar biasa kasih-Mu sehingga Engkau telah mengaruniakan Putra-Mu yang tunggal, lahir ke dalam dunia ini untuk menebus dosa-dosa kami. Kami berdoa untuk Papa dan Mama yang selalu mengasihi dan mendoakan kami. Kami juga berdoa buat kakak-kakak sekolah minggu yang selalu dengan semangat dan sukacita mengajarkan kami akan kasih dan kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami berdoa untuk teman-teman sekolah minggu yang sedang mengikuti ibadah Natal hari ini. Semoga Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan, berkatilah Natal ini agar menjadi Natal yang penuh kegembiraan, penuh sukacita, dan jauhkanlah orang-orang dari kesedihannya, serta berilah terang pada hati setiap orang yang merayakan akan kelahiran-Mu. Inilah doa kami Tuhan, kami mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik semua, kembali kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat nomor 119, bait yang pertama dan bait yang kedua. Hai dunia, gembiralah. Rajamu penebus. Hai dunia, elukanlah Rajamu penebus. Hai bumilah gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Pembacaan nubuat diambil dari Yesaya pasal 9 ayat 1-5 dengan perikop kelahiran Raja Damai. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan kandar yang di atas bahunya telah tongkat si penindas telah kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Amin. Pembacaan Alkitab Penggenapan diambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 30-33 dengan perikop pemberitahuan tentang kelahiran Yesus yang berbunyi demikian. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki,
dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya hari lepas hari. Amin. Selanjutnya kita masuk ke dalam penyalaan lilin Natal. Untuk penyalaan lilin Natal akan dinyalakan oleh yang pertama, Pendeta Pelayanan Ibu Pendeta Santimiawati MTH. Penyalaan lilin yang kedua oleh Ketua Panitia Natal SHMGKE Yerusalem atau yang mewakili Kafilia. Penyalaan lilin yang ketiga oleh Ketua SHMGKE Yerusalem Kak Indah. Dan yang keempat adalah perwakilan dari Guru SHMGKE Yerusalem Kak Kasmi. Baik, sementara lilin Natal dinyalakan, mari kita angkat pujian menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 92, bait yang pertama dan bait yang kedua, Malam Kudus. Sidang jemaat dan adik-adik sekalian diundang untuk bangkit berdiri. Sekalian yang ada di rumah dipersilakan untuk duduk kembali. Oke adik-adik, tibalah kita saatnya untuk mengumpulkan persembahan kita. Tetapi sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh teman kita, Destriana. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami yang ada di sorga, kembali kami menghadap kehadiran-Mu. Tuhan, kami ingin mengucapkan terima kasih yang tak henti-hentinya karena pernyataan-Mu kasih-Mu kepada kami semua setiap harinya. Walaupun pada masa pandemi COVID-19 ini kami masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk terus semangat menjalani hidup kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, pada hari ini kami akan mengumpulkan sebagian dari apa yang kami punya, yaitu persembahan kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan ini agar persembahan ini dapat berguna untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Juga Tuhan ajarkan kami anak-anak-Mu selalu bersyukur dan rendah hati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin.
Sembari mengumpulkan persembahan kita angkat satu buah pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 216 bait pertama dan bait yang kedua, berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Anak-anak sekolah minggu yang manis, yang ganteng, yang cantik, yang sedang bersukacita pada hari ini, ya sekarang kita tenang sebentar ya, karena kita sebentar lagi mau dengarkan cerita Natal. Jadi bukan khotbah, ibu nggak khotbah, tapi ibu bercerita. Tapi dari cerita itu kita ambil pelajarannya seperti apa. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebahagiaan, kegembiraan kami pada hari ini bersama semua anak-anak Tuhan, baik yang berada di studio maupun yang berada di rumah masing-masing, yang mengikuti dengan sukacita gembira perayaan Natal seksi pelayanan anak Jemaat GKI Yerusalem. Diberkati semua kami dan dibimbing dalam mendengarkan cerita Natal, sehingga makna Natal ini meresap dalam hati kami dan boleh kami maknai dengan kesungguhan hati. Terpujilah nama-Mu ya Allah, dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, gimana kabarnya semua? Sehat? Luar biasa. Oke, Ibu cuman bisa dada dari sini untuk yang di rumah ya. Ibu mau tanya dulu. Ini kan kita sudah masuk bulan Desember, hari yang ke-13 ya. Hari yang ke-13 kalau dalam kalender gereja kita masuk dalam minggu Adventus yang ke-3. Nah, Adventus sendiri anak-anak itu artinya kedatangan. Jadi ketika kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus tentu banyak yang kita persiapkan. Nah sekarang yang ibu mau tanya, apa aja yang dipersiapkan oleh adik-adik? Ada yang sudah memasang pohon terang di rumahnya? Ada. Ada yang sudah menghias pohon terang di rumahnya? Nah yang menghiasnya siapa? Mamahnya aja kah atau papahnya juga atau semua ikut? Semua ikut ya. Nah, karena ibu bertanya demikian, ibu mau cerita tentang 3 pohon Natal ya. Jadi di sebuah pertokoan yang besar, ini cerita di kota besar begitu ya. Di sebuah pertokoan yang besar itu kemudian dibuatlah sebuah pohon Natal yang sangat besar ya. Kita mungkin pernah lihat di TV ya, pernah dengar ceritanya. Kalau ada yang pernah pergi ke kota besar seperti Jakarta, Surabaya atau kota besar lain yang pernah juga menyaksikan ada pohon Natal di tengah-tengah pertokoan atau mall yang besar itu. Nah ceritanya ketika pohon Natal ini tahu ia akan ditempatkan di pertokoan yang besar itu, di mall yang besar itu, ia merasa bangga.
Ia merasa bangga. Tidak jauh dari tempat pohon Natal itu didirikan ada sebuah toko, karena mall itu kan banyak toko-tokonya gitu ya. Jadi ada sebuah toko yang juga menjual pohon Natal. Nah, pohon Natal yang besar ini kemudian menyombongkan diri. Hei, lihat, kalian gak seperti aku kan? Aku dibuat dengan sangat besar, aku dihiasi dengan sangat indah. Dan pasti semua orang senang melihat aku, tidak seperti kalian yang masih berdiri di situ, katanya. Nah, tapi tidak berapa lama kemudian ketika pohon Natal ini sudah selesai dibuat, sudah selesai dihias, dan seperti biasa orang kalau bulan Desember kan banyak yang pergi ke mall, banyak yang pergi ke pertokoan untuk cari apa? Untuk cari baju, untuk beli kue, untuk beli sepatu, dan banyak sekali keperluan. Dan juga orang-orang lain yang mungkin juga tidak merayakan Natal pasti senang pergi ke mall, pasti senang pergi ke pertokoan. Nah, tapi akhirnya pohon Natal ini sedih. Kenapa dia sedih? Ada yang tahu enggak? Ya, tentu saja dia sedih karena akhirnya dia merasa hiasannya itu hanya sekedar untuk dilihat sekilas saja. Dia sudah dibuat dengan sedemikian megahnya, sedemikian besarnya. Hanya beberapa orang yang kemudian senang berfoto di dekat pohon Natal yang besar ini. Mungkin mereka datang dari jauh. Mungkin juga memang mereka betul-betul ingin dilihat berdiri atau berfoto dengan pohon Natal. Tapi tidak semua, karena lebih banyak orang sibuk belanja. Akhirnya dia bersedih. Dia bersedih karena sepertinya dia hanya dilewati saja. Dan dia merasa akhirnya bahwa dia tidak berarti. Nah, itu cerita yang pertama. Kemudian di toko yang tadi Ibu sebutkan, ada toko yang menjual aksesoris atau perlengkapan Natal itu. Ada pohon Natal yang besarnya itu sedang. Nah, pohon Natal ini kemudian rupanya juga menarik perhatian orang yang membeli. Akhirnya dia juga cepat dibeli dan ia juga menyombongkan diri. Lihatlah, katanya, aku pun pasti akan menjadi seperti kamu. Aku pasti akan ditempatkan di ruangan yang bagus. Mereka yang membeli tahu bahwa aku adalah pohon Natal yang bagus. Mereka juga akan menghiasiku dengan perhiasan atau mendekorasi aku dengan perhiasan yang baik. Nah, memang betul pohon Natal yang sedang ini kemudian dibeli oleh seseorang, tapi kemudian dia ditempatkan di sebuah lobi kantor, di sebuah tempat penerima tamu dalam sebuah ruangan kantor. Tapi apa yang terjadi? Pohon Natal yang sedang ini yang tadinya membanggakan diri karena dia cepat dibeli, ia cepat laku, ia kemudian dihias juga dengan baik, dipasangi buah-buah, kemudian dipasangi lampu-lampu yang cantik itu seperti punya kita di sini. Tapi kemudian ia menjadi sedih. Kenapa dia sedih? Karena bahkan tidak ada seorang pun yang mau berfoto dengannya, karena ia ditempatkan di sebuah kantor. Ia kemudian hanya dijadikan sebagai pelengkap dalam ruangan itu. Semua orang hanya melihat, memperhatikan dan kemudian melewatinya. Sehingga akhirnya pohon Natal ini menjadi merasa tidak berarti. Nah, akhirnya apa yang kemudian terjadi? Ada seorang bapak yang sederhana. Ia memasuki pertokoan itu dengan istrinya. Dan ia kemudian melihat-lihat ke dalam toko yang menjual perhiasan pohon Natal itu. Nah, akhirnya nampaknya setelah mereka berdua berunding, bapak dan ibu ini, mereka memutuskan untuk membeli sebuah pohon Natal yang kecil saja. Yang kalau dilihat mungkin ia hanya cukup ditaruh di atas meja saja. Nah, dan ketika ia dibeli, pohon Natal yang kecil ini sempat berpikir, saya mungkin juga, apalah artinya saya yang kecil ini dibeli pun bukan oleh orang kaya, katanya. Pasti saya hanya dihias dengan biasa saja. Ternyata anak-anak yang baik, anak-anak yang cantik, anak-anak yang manis, yang bergembira pada hari ini, pohon Natal itu memang betul. Karena ia dibeli oleh pasangan bapak ibu yang sederhana, ia dibawa juga ke rumah yang sederhana. Rumahnya hanya sebuah bangunan kayu saja. Tetapi apa yang terjadi kemudian, pohon Natal ini diletakkan di tengah ruangan rumah itu, dan kemudian bersama-sama bapak dan ibu ini yang kedatangan mereka disambut oleh anggota keluarganya, oleh anak-anaknya. Mereka senang, kemudian diajaklah mereka untuk menghias pohon Natal itu bersama. Dan ketika malam Natal tiba,
Ada kakeknya, ada neneknya, jadi ada tambi bueknya, ada om tantenya gitu ya. Mereka berkumpul di ruangan tengah rumah itu dan mereka semua bergembira. Sehingga anak-anaknya pun sambil menari mengelilingi pohon Natal itu yang memang dihiasi secara sederhana, tapi ia merasa bahwa ternyata ia berarti buat keluarga itu. Nah, adik-adik yang terkasih, apa yang hendak kita pelajari dari cerita Natal ini? Nah, kalau kita melihat dan kalau kita membaca tema yang ditetapkan untuk tema Natal kita tahun ini di tengah-tengah masa pandemi ini adalah cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Ada juga diketengahkan subtemanya oleh kakak-kakak sekolah minggu, dengan semangat Natal hendaknya anak-anak Tuhan saling memancarkan kasih persaudaraan dan keharmonisan di antara sesama. Nah, kalau kita kaitkan dengan cerita Natal tadi, ya, yang Ibu mau sampaikan adalah bahwa pohon Natal mungkin bukan menjadi bagian yang utama dan paling terpenting dalam sebuah peristiwa Natal. Ya, tidak semua orang mungkin yang memasang pohon terang di rumahnya. Mungkin ada orang-orang yang berpikir, mungkin rumahnya terlalu kecil sehingga kalaupun dipasang pohon terang itu akan memakan tempat. Atau mungkin karena mereka berpikir harganya tidak terjangkau oleh mereka, mereka menahan diri untuk membeli pohon terang. Sehingga tidak semua rumah yang memasang pohon terang. Tapi bersyukurlah kita kalau di rumah kita bisa memasang pohon terang. Artinya kita punya ruang yang cukup untuk menempatkan pohon terang. Tapi yang Ibu mau sampaikan adalah pohon terang atau pohon Natal mungkin menjadi simbol dari sukacita. Seperti juga tema besar dari Minggu Adventus yang ketiga ini yang ditandai dengan dinyalakannya lilin berwarna merah muda pada kebaktian Minggu. Itu menandakan bahwa kita bersukacita menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Nah, artinya lagi adalah bahwa walaupun kita tidak mempunyai pohon Natal di rumah kita, tapi yang terpenting adalah kegembiraan di dalam rumah, di mana kita saling menyayangi, di mana kita merasa bahwa kita memiliki orang tua yang mengasihi kita bisa berkumpul bersama, dan sukacita itu akan semakin lengkap ketika kita tahu bahwa Tuhan Yesus yang kita sambut kelahirannya adalah Dia yang mengasihi kita semua, adalah Dia yang kemudian mengajarkan kepada kita bagaimana kita juga saling mengasihi, menyayangi kakak, menyayangi adik, menyayangi papa mama, menyayangi tambi bue, dan menyayangi om tante serta semua orang yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Karena itulah yang menjadi tujuan dan makna Natal yang sesungguhnya, yaitu Tuhan menginginkan kita merasakan bahwa Tuhan mengasihi kita, maka kita juga harus mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita memperhatikan orang yang mungkin berkekurangan, tergerak hati kita untuk membantu, tergerak hati kita untuk menolong, tergerak hati kita untuk memberi apa yang kita bisa beri. Mungkin kita bisa memberikan makanan, mungkin kita bisa kasih permen, mungkin kita bisa kasih perhatian, mungkin kita bisa mendoakan kalau kita tahu ada teman kita yang sedang sakit. Nah, itulah tujuannya pada hari ini kita merayakan Natal. Jadi akhirnya anak-anak yang terkasih, anak-anak Tuhan yang diberkati, dimanapun kalian berada, mari kita saling menyayangi, mari kita saling mengasihi, dan kita menyambut Natal ini sungguh-sungguh dengan sukacita karena kita tahu Tuhan hadir untuk memperbaharui hati kita agar kita tidak lagi menjadi anak yang mungkin suka melawan orang tua, kita tidak lagi menjadi anak yang suka marah-marah, yang suka bertengkar, tapi kita saling menyayangi, kita saling menghormati, dan kita saling menolong satu dengan yang lain sehingga kita betul-betul merasa bahwa kehidupan kita menyenangkan sebagai anak-anak Tuhan. Demikian cerita Natal kita kali ini di tahun 2021 ini. Dan biarlah dengan semua harapan kita bahwa kita dapat kembali bersekolah dengan normal seperti biasa. Kita juga mendoakan adik-adik semua, anak-anak semua yang mungkin sedang dalam masa ulangan, agar ulangannya berhasil, agar ujiannya berhasil, ia dapat naik kelas, ia dapat menyelesaikan pendidikan dan masuk ke sekolah yang baru. Terima kasih dan terpujilah Allah, dan doakan juga, itu yang jangan lupa, doakan papa mama supaya mereka sehat. Doakan kakak adik supaya mereka sehat.
Doakan semua orang yang kita kenal dan kita bisa sebut namanya dalam doa kita, Tambi, Bue, dan orang-orang yang lain, agar bersama kita betul-betul bisa merayakan Natal tahun ini dengan sukacita, dengan kegembiraan, karena kita tahu Tuhan mengasihi kita. Terpujilah Allah dan diberkatilah kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Pimpinlah kami anak-anak-Mu untuk dapat melakukan kehendak Tuhan, melakukan pengajaran-Mu, dan mengerti bahwa Tuhan sungguh mengasihi kami, sehingga kami boleh menyambut kedatangan, kehadiran, kelahiran Yesus Kristus Juru Selamat Penebus kehidupan kami, sungguh-sungguh dengan sukacita. Dan pada hari ini kami mendoakan semua anak-anak Tuhan dimanapun berada, yang sedang bersukacita merayakan Natal bersama keluarga, biarlah diperlengkapi dengan kebahagiaan, kegembiraan bersama. Yang pada saat ini mungkin tidak bisa merayakan Natal karena berbagai keadaannya. Anak-anak kami yang tengah terbaring sakit, dengan berbagai kondisinya dimanapun mereka, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit, Tuhan berikan kekuatan, kegembiraan, dan juga rasa syukur karena mereka memiliki orang-orang baik yang mengelilingi mereka, yang mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan, disembuhkanlah mereka yang sedang sakit. Dan bagi anak-anak Tuhan yang sedang dalam masa-masa ulangan, Tuhan juga memberkati mereka agar mereka tekun dan giat belajar. Tuhan menempatkan mereka untuk memiliki harapan dan meraih cita-cita mereka ketika mereka besar dan dewasa kelak. Dengan pendampingan orang tua, biarlah kami semua juga berdoa bagi setiap papa mama, bagi setiap Tambi, Bue, bagi setiap orang-orang tua yang kami banggakan dalam kehidupan kami, agar mereka pun boleh bersyukur karena mereka boleh mendidik kami dengan baik, anak-anak-Mu dimanapun berada. Dan bahkan kami juga berdoa bagi anak-anak Tuhan yang tidak bisa merayakan Natal karena berbagai kondisi. Karena kami mendengar berita di televisi, ada banyak bagian di negeri Indonesia ini yang mengalami bencana alam. Sehingga berbagai kondisi dialami juga anak-anak Tuhan di banyak tempat. Mereka tidak bisa secara leluasa merayakan Natal, dan bahkan di masa-masa pandemi semacam ini banyak hal yang membuat kami harus membatasi diri. Tapi kami percaya karena Tuhan mengasihi menyayangi kami, maka Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kami dan tetap memampukan kami berharap akan hal-hal baik, sehingga kami selalu hendak juga menyenangkan hati Tuhan dengan tingkah laku kami yang baik, dengan tutur kata kami yang baik, dengan pikiran-pikiran kami yang baik. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Yesus Kristus, terima kasih ya Roh Kudus. Dengan banyak hal yang kami bawa dalam doa, permohonan, dan syafaat kami pada hari ini, layakan kami berserah diri kepada Tuhan seraya berdoa bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah adik-adik semua, sebelum kita menerima berkat Tuhan dari Ibu Pendeta Santi Mewati MTH, kita ke satu buah pujian dari Kidung Jemaat nomor 120, bait yang pertama dan bait yang kedua. Hai siarkan di gunung. Jemaat sekalian dan adik-adik semua diundang untuk bangkit berdiri. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana.
siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala sorga, gempita menggelegar. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih. Baiklah, kepada adik-adik semua yang ada di rumah maupun yang ada di sini dan sidang jemaat sekalian, kita akan menerima berkat Tuhan dari Ibu Pendeta Santimiawati MTH. Untuk itu disilakan. Mari dengan sukacita kita akhiri kebaktian Natal kita pada hari ini. Anak-anak yang terkasih, kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan di dalam Roh Kudus senantiasa memberikan sukacita dan harapan bagi setiap anak-anak Tuhan dimanapun berada dalam menjalani hari-hari kehidupannya sekarang ini dan seterusnya. Amin. Baiklah adik-adik semua, tadi kita telah selesai mengikuti rangkaian acara ibadah Natal yang kedua, yaitu ibadah. Nah selanjutnya Kak, kita masuk ke dalam rangkaian acara kita yang ketiga, yaitu penutup. Oke, langsung aja nih Kak, pengumuman yang pertama nih Kak. Oke, apa itu Kak? Pengumuman anak SAM GKE Yerusalem yang paling rajin untuk semua kelas nih Kak. Wow. Dari kelas balita, kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar. Baiklah adik-adik semua, bisa dilihat ya. Berikut adalah nama-nama anak-anak SAM GKE Yerusalem yang rajin mengikuti ibadah online SAM GKE Yerusalem. Silakan. Baik, pada adik-adik semua, pengumuman yang kedua adalah yang tidak kalah penting nih Kak. Apa itu Kak? Nah, kita mulai ibadah kembali SAM GKE Yerusalem pada tanggal 13 Februari tahun 2022. Diingat ya, 13 Februari tahun 2022 kita kembali melaksanakan ibadah SAM GKE Yerusalem. Jadi pada adik-adik semua jangan lupa dan ikut ya. Jangan lupa ya adik-adik. Oke adik-adik, tibalah saatnya kita di penghujung dari serangkaian acara ibadah Natal SAM GKE Yerusalem. Betul sekali Kakak, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Pelayanan, Ibu Pendeta Santimiawati MTH yang telah menyampaikan cerita firman Tuhan tadi. Dan juga kami berterima kasih kepada kakak-kakak sekolah minggu yang ada di sini. Terima kasih. Sehingga dapat terselenggara acara ini dengan baik. Betul banget, dan juga kepada orang-orang yang di belakang, terima kasih. Dan juga yang sangat kami cintai juga. Iya betul. Itu adik-adik yang ada di rumah, terima kasih. Terima kasih adik-adik yang telah mengikuti ibadah Natal SAM GKE Yerusalem dari awal sampai akhirnya nih Kak. Iya benar banget Kak. Nah jadi pada akhirnya kami dari Seksi Pelayanan Anak GKE Yerusalem mengucapkan Selamat Natal 2021 dan menyongsong tahun baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Mintakan satu buah pujian Natal kasih terindah.
Adik-adik yang berada di rumah boleh bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini dengan penuh semangat dan penuh sukacita. Jangan lupa pakai gerakan ya adik-adik. Bersukacitalah, mari sambut Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umatnya. Kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita Immanuel. Bersukacitalah, mari sambut Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umatnya. Kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita Immanuel. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita Immanuel. Tuhan beserta kita Selamat Natal adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.